Halo, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur ada sukacita malam ini. Kami ucapkan selamat ulang tahun pernikahan Pastor. Kami juga ucapkan selamat datang WL dari Jakarta. Halo bro, apa kabarnya bro? Haleluya, puji Tuhan kita bisa ketemu lagi. Sekarang tanggal 1 bulan Agustus, kayaknya kita bisa rematch mana, lomba makan kerupuk mana Pastor. Soalnya yang kayak begini ini sekarang adanya ini ya. Kalau ono kemarin pasti prosesnya mau ono saingan ya bro. Ya. Soalnya aku pas ngono twing, waduh loncat. Ayo, makan wis enak-enak hap langsung twing terbang, waduh. Ya puji Tuhan, ini awal bulan kita mulai bulan baru di tanggal 1 Agustus, semarak kemerdekaan kita kita suarkan ya, kita ngono iku lho. Dan pekik kemerdekaan ya. Iya. Haleluya. Juga ada peresmian nanti. Ya. Amin ya. Merdeka. Ya. Dan tema kita malam ini dari dari Mazmur 49. Mazmur 49 ayat 8 sampai 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tema untuk bulan Agustus, Holy Freedom. Holy Freedom, kemerdekaan. Dan mungkin subtema yang ingin saya sharingkan malam ini saya ambil dari, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi benar-benar merdeka, itu subtema yang mau saya sharingkan malam ini. Dan untuk mengawalinya, kita kalau melihat dari Mazmur 49 ayat 8 sampai 9 itu Mazmur 49 ayat 8. Kebahagiaan yang sia-sia. Perikop di atasnya adalah tulisan kebahagiaan yang sia-sia. Dan ini dituliskan dari Bani Korah ya. Dan kalau kita baca Mazmur 49 ini sebenarnya seperti kita membaca peribahasa, kayak membaca cerita teka-teki dalam kehidupan. Kalau kita baca Mazmur 49, kita seperti menghadapi sebuah teka-teki kehidupan. Ya, kayak kita lihat, mengapa aku takut pada hari-hari celaka, ayat ke-6. Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka. Sebuah pertanyaan dalam hidup kita itu sederhana. Kalau Anda menghadapi masalah, Anda punya rasa takut. Kayak misalnya menghadapi kecelakaan, kayak di jalan lalu bingung, atau ada debt collector, mesti kan hati ini dak dek, ada rasa takut. Opo sih? Karena mungkin apa yang berusaha untuk diungkapkan oleh Korah ini sendiri, ya Bani Korah ini sendiri, dalam menyampaikan sebuah peribahasa, sebuah
hikmat kepada kita semua bahwa sebuah panggilan baik, dengarkan hai bangsa sekalian, ayat kedua, pasanglah telinga hai semua penduduk dunia. Ayat yang ketiga, baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama. Jadi ada kaya miskin, ada tua muda, ada ganteng jelek, cantik jelek juga ada, kurus lemu. Semuanya itu dengaro. Apa sih kudu didengarkan iki? Bahwa setiap orang itu tadi, tua muda, kaya miskin, akan menghadapi satu hal yang tidak bisa, bahkan uang sekalipun, dibeli. Mungkin kalau Anda bisa membeli kebahagiaan dengan uang ya, Anda bisa, kehormatan, kekuasaan itu bisa membeli kebahagiaan, tapi ada hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, kebahagiaan, kekuasaan. Apa itu? Apa yang dihadapi oleh Raja Hizkia? Dia minta perpanjangan umur. Di situ sendiri Hizkia menghadapi sebuah problem yang sama dengan kita semua kan? Kematian. Tidak ada yang bisa menghindari, itu pasti akan terjadi. Mungkin dengan harta kita punya kehidupan yang enak, kita sakit kita bisa berobat, tapi itu menunda. Tapi tidak, tetap akan kita hadapi nanti. Pasti akan kita hadapi. Entah itu bisa misalnya dari kecelakaan, penyakit, atau mungkin usia tua, atau mungkin kayak kejahatan. Pasti akan kita hadapi itu tadi. Dan kematian ini sendiri, saya yakin tidak ada yang bisa kayak kayak ada harga yang bisa Anda bayarkan kepada Tuhan untuk supaya nggak mati. Ada enggak? Nggak ada. Jika waktunya datang, ya it's happen, kita berpulang ya. Jadi nggak ada yang bisa membeli hidup, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Kalau mungkin dengan uang kita bisa menunda, kita bisa memperpanjang atau bisa memudahkan hidup supaya mungkin kita nggak terlalu soro-soro nemen, tapi paling ujungnya kita menghadapi hal yang sama. Jadi nggak ada orang yang boleh dibilang mati usia tua mungkin bahagia, tapi mati usia muda juga banyak. Ada yang kelihatannya sehat-sehat terus besok nggak ada juga ada. Dan semuanya ini kalau boleh kita review lagi dari cerita Bani Korah di Mazmur 49, itu siapa sih Bani Korah itu sendiri? Ya, kita bisa baca di bilangan 16. Bilangan 16. Pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Oh enggak Pak Hendro, saya bacakan perikopnya aja. Ya, perikopnya di atas itu pemberontakan Korah, Datan dan Abiram. Korah itu siapa sih? Dia itu pada umumnya kan sudah mendapatkan sebuah kehormatan yang diberikan dari suku Lewi, yaitu untuk melayani di dalam rumah Tuhan. Tapi apa yang terjadi, mereka melakukan pemberontakan. Ikut tadi Korah, Datan dan Abiram. Kalau mereka tuh menginginkan jabatan lebih, jadi kayak jabatan imam, ingin memiliki jabatan imam. Akhirnya mereka melakukan pemberontakan dan mengajak 250 juga orang bangsa Israel tua-tua gitu ya kan. Dan ketika mereka mengajukan itu, lalu Musa, Harun, kalian harus menghadap Tuhan, bawa korban bakaran ukupanmu itu, persembahkan di hadapan Tuhan. Lalu
Kita bisa baca di ayat ke-9 misalnya. Kayak ayat 8, berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar hai orang-orang Lewi, ayat 9, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya supaya kamu melakukan pekerjaannya pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat itu untuk melayani mereka. Itu sudah menjadi tugas yang mereka emban. Ayat 10, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan semua saudaramu Bani Lewi, dan sekarang kamu pula mau menuntut pangkat imam lagi. Jadi pemberontakan itu dibuat karena ini, ingin pangkat imam lagi kan. Ayat 11, sebab itu engkau dengan segenap kumpulanmu kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Cerita singkatnya, tanah itu terbuka, akhirnya menelan Bani Korah dan juga Datan dan Abiram. Belum selesai, 250 orang tadi itu dibakar api Tuhan hanya untuk pemberontakan ini. Mereka datang ke Tuhan dengan korban ukupan. Makanya kalau kita balik di bilangan Mazmur 49 tadi, ayat ke-8 tadi, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Ayat ke-9, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Tapi saya mau narik sebuah garis lagi ya, garis kecil di bilangan 26. Bilangan 26 ayatnya yang ke-11. Tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Anak-anak Korah ini melihat papanya, mungkin dulur-dulurnya semuanya, saudara-saudaranya mati ditelan bumi karena pemberontakan. Berserta 250 orang, mungkin itu temannya, mungkin itu tonggone, mungkin itu kaum sak sukune. 250 orang kelompok ini dibakar api Tuhan. Karena apa? Pemberontakan itu tadi. Lalu kemudian anak-anak Korah ini juga melihat sebuah pemberontakan yang berujung maut. Mereka mempersembahkan korban ukupan kepada Tuhan, ujungnya maut. Jadi kalau kita mendengar sebuah ungkapan yang dituliskan oleh Petrus bahwa upah dosa ialah maut, kita tidak kaget, ya kan? Dan ini yang kemudian coba untuk diambil oleh Bani Korah sebagai sebuah hikmat yang berusaha untuk disampaikan kepada kita semua, bahwa sesuai dengan ayatnya yang ke 49 ayatnya yang ke-8, terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, jadi tidak memadai. Tapi kalau kita teruskan ayat itu di ayat 16, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan? Bahwa Anda dan saya itu semuanya orang-orang berdosa. Kita bisa buat dosa apa saja di hadapan Tuhan. Terhadap sesama kita harusnya mengasihi, tapi kita bisa nggak mengasihi. Kita bisa menyimpan dendam,
apapun bentuk dosa yang tidak terbayangkan dalam pikiran kita bisa. Jangankan membohong, mencuri, berzinah, semua bisa kita lakukan. Dan ketika ditulis bahwa upah dosa adalah maut, bagaimana cara kita menghindarinya? Itu firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Kita nggak bisa menghindarinya kan? Melalui Yesus Kristus kita punya sebuah harapan bahwa problem itu terselesaikan. Dan bukan hanya dia itu mati di atas kayu salib itu terselesaikan, tapi juga kebangkitannya. Itu jadi harapan kita bahwa kita juga boleh ikut dibangkitkan nanti. Memperoleh kemuliaan yang juga diperlihatkan oleh Yesus Kristus bahwa aku mati untuk kamu, lalu kemudian aku dibangkitkan, begitu juga kamu. Aku menjadi yang sulung yang utama, yang pertama, kalian akan menjadi juga sama. Ada sebuah harapan di situ. Dan sehingga kalau kita lihat di 1 Korintus 15 ayat 55 atau di Hosea 13 ayat 14, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ya. Itu menjadi sebuah holy freedom, kemerdekaan yang kita itu miliki karena Kristus mati di atas kayu salib. Kita percaya dan kita melihat lalu kita mengimani, akhirnya kita memperoleh kemerdekaan yang harusnya kita miliki itu tadi. Tapi ketika saya men-sharingkan ya di Yohanes 8 ayat 36, benar-benar merdeka. Berarti saya yakin bahwa kita semua ini bukan lagi berada pada status bahwa kita nggak tahu apakah kita ini merdeka enggak. Kita tahu kita merdeka, tapi ketika benar-benar merdeka itu beda. Karena apa? Karena pertama, kemerdekaan itu kan kayak kita itu berhutang, ya kan? Kita berhutang kepada Tuhan bahwa Dia itu menebus dosa kita dengan darahnya yang sangat mahal. Berarti kita itu berhutang, tapi Tuhan itu nagih nggak utang itu, ya nggak? Tapi yang ada kayak Paulus sendiri kan, dia hidup, bekerja, melayani Tuhan dengan setulus hatinya. Bahwa hidup untuk Tuhan, mati itu adalah sebuah keuntungan. Beda kalau misalnya Anda jalani kemerdekaan itu seolah-olah kayak orang yang kayak dikejar-kejar piutang. Saya yakin gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita ngono paling gak ada. Kayak bangun langsung kayak uang stres harus ngapain ngono, ndak. Kemerdekaan juga itu kan bebas dari belenggu dosa sih, ya. Jadi kayak mungkin saya kembalikan lagi tadi ada yang saya lupa dari Korintus 15 ayat 10. Pak Endro tolong, tangan saya agak lambat. 1 Korintus 15 ayat 10. Jadi kalau kita berada hidup bahwa kita itu hidup berada di dalam kasih karunia Tuhan. Jadi kemerdekaan yang kita miliki kalau kita hadapi itu seperti seolah-olah kita itu punya hutang. Karena memang kita berhutang. Kalau misalnya kita lihat bahwa hutang budi itu dibawa mati kan. Gimana caranya kita membalas Tuhan yang mati buat Anda dan saya? Gak bisa. Dengan apa? Apa yang Anda miliki? Lawang lahir ke dalam dunia saja nggak bawa apa-apa kan? Tubuh ini sendiri kan sebuah titipan. Anda mau berikan itu kepada Tuhan, itu adalah kepunyaannya. Harta yang Anda kumpulkan begitu sangat banyak, itu adalah milik kepunyaannya yang kayak manajekan ini. Jadi mau bayar itu pakai apa? Gak bisa. Tetapi ketika kita itu hidup di dalam kasih karunia Allah,
Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kita hidup dalam kemerdekaan, harusnya itu seperti ini. Maksudnya menikmati gitu kan, kasih karunia yang sudah Tuhan berikan setiap hari. Jadi kadang-kadang bukan dalam artian semata-mata kayak slow Wallace apa ngono, bukan ya, cuman tetap berbuah. Dan juga nggak kayak orang stres yang subuh ngono sudah kan, kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan itu, lalu kemudian kita berbuah. Kan hati ini kan kayak kita berikan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain, sukacita yang kita alami karena kemerdekaan itu tadi terpancar dan kita berikan kepada orang lain. Berbeda ketika Anda itu berada dalam kayak tekanan piutang, itu kan pasti berbeda. Jadi gak ada beda sekali. Nah, berikutnya kemerdekaan itu kita terbebas dari belenggu dosa. Ya, dari Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita terbebas dari belenggu dosa, kita terbebas dari rasa takut, cemas, khawatir. Saya yakin pengalaman saya waktu dulu bekerja ya. Saya yakin pernah dengar istilah kalau gak isok melebu lek gak ono sing gowo. Statement ini salah? Apa benar? Statement ini benar, tapi pertanyaannya kan sopo sing gowo? Apakah bapakmu yang misalnya jabatannya tinggi, Anda bisa masuk ke instansi tertentu, nggak keluar no duit sekian, gak iso melebu. Anda keluarkan duit sekian, malah nggak melebu. Tiba-tiba ono sing luwih tinggi, bisa. Ada rasa takut yang muncul di dalam benak kita. Gimana kita iso kayak kirim lamaran, atau mungkin masuk ke perusahaan yang agak besar, atau mungkin tender kayak gitu. Bisa tak? Gak iso melebu lek gak ono sing gowo, katakan. Lah aku masuk kerja di tempatku yang sekarang, siapa sih yang aku kenal? Gak ada. Aku pindah dari pabrik A, B, C, D, Z, siapa yang aku kenal? Gak ada. Jadi ketika ada orang yang berbicara misalnya, lek gak ono sing gowo, gak iso melebu. Wah, kenapa? Karena saksinya saya sendiri. Gimana? Saya memang gak ono sing gowo kok, tapi iso melebu di tempat ini. Berarti yang pernyataan yang benar apa? Siapa yang bawa itu tadi kan? Ya yang bawa Tuhan, dia tentukan kamu bekerja di sini, ya jadi. Atau misalnya kita waktu beberapa saat kita mendoakan gedung baru kan, ada yang masuk kerasa enak, pasti enggak ya? Pasti enggak. Kiri kanan ngomongnya apa? Gedungnya angker. Pas buka pintu lalu kemudian gerbangnya itu besine nyantol. Nah ketoknya ono ae. Terus pas pendoaan ono sing matane lebam, ono sing masuk angin, ono sing apa gitu. Ono sing belum makan keluwen. Ono ae ya kan. Ono ae dan mesti ono ae. Tapi kalau misalnya orang Anda tanya kiri kanan, kalau misalnya gedung itu memang angker kono. Nah terus opo?
Ya apa oleh gedung itu angker? Ya gedung itu angker yang tempati loh anak-anak Tuhan. Emang apa? Ya kan? Tidak ada masalah kok. Justru kita menjadi saksi di antara orang-orang kiri kanan depan belakang itu tadi lah apa? Oh gedung itu angker loh. Ono iki jam sampe niku mesti. Yo ya apa? Oh, aku tinggal nang kene kok. Beda kan? Ya gak masalah. Maksudnya memang kita ditempatkan di situ, kita berada di situ, kita beribadah di situ, apapun yang terjadi di situ, meskipun ketusuk paku, tetap puji Tuhan. Oke bro, merdeka, ya, tidak ada masalah bro. Puji Tuhan, karena apa? Kita bekerja untuk Tuhan kan, kemerdekaan itu kita miliki. Tidak ada masalah. Apa memang elek iku memang ono hantu masuk nang kono hantu ya gak apa-apa ya apa. Dan yang paling terakhir yang mungkin saya sharingkan bahwa kemerdekaan itu sendiri kan bebas dari derita. Bukan kayak kita itu tidak menghadapi derita, tapi kalau dari bulan lalu kan cara pikir kita kan melihat sesuatu itu berbeda. Justru kita melihat derita itu dari sudut pandang yang lain, bahwa kita bisa terbebas bahwa itu bukan derita gitu. Gimana sih? Ya merubah pola pikir kita kan. Sama seperti misalnya pernah dengar istilah enggak? Kopi itu pahit. Bagi yang nggak tahu cara menikmatinya. Iya kan, kopi itu pahit. Iya, orang nggak ngerti cara menikmati kopi itu pahit. Tapi kalau orang tahu cara menikmati kopi ya lain ceritanya. Atau misalnya Anda tahu pare. Oh iya, saya pernah dulu mungkin di Papua ya. Mungkin kalau saya itu makan kayak apa ya jenenge, papeda gitu rasanya asing. Cuman ada hal yang katakanlah mungkin agak sedikit mengusik. Di situ ada papeda, di situ ada kayak ikan dimasak kuah kuning gitu ya. Itu di sebelahnya di situ ono tumisan. Tumisan itu tumisan kayak ono bunga pepaya, ono daun pepaya, mungkin ono anunya juga, apa namanya? Daun singkong mungkin ya. Pahit ngono, tapi dibuat pedes. Entah kenapa saat itu aku merasa bahwa ini Pak. Nah, kalau misalnya kita melihat ya di Yakobus 1 ayat 2. Tolong Pak Endro, mungkin saya bisa keliru ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nggak kerasa aneh ya. Maksudnya menikmati penderitaan itu loh. Sebuah kebahagiaan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Apa hubungannya penderitaan dengan kayak kebahagiaan, penderitaan dengan sukacita, penderitaan dengan iya. Gimana kamu bisa menikmati? Kalau saya kembalikan ke kopi tadi mungkin saya masuk di akal ya. Cuman kalau mulai masuk ke dalam penderitaan itu tadi, iki ilmu baru ini. Terus terang ini wangel. Gimana bisa menderita terus sukacita? Kan balik lagi kemerdekaan itu tadi, bebas dari penderitaan. Gimana sih? Gak gampang loh. Gak ada yang punya status katam dalam hal kayak gini. Yo, latihan terus menerus yo. Ketemu debt collector langsung berdiri gini, iya selamat siang, tersenyum gini. Bisa toh?
selamat siang Bapak. Iya, ayo aduh maaf saya hari ini nggak ada uang. Gimana sih kamu? Bisa. Yo besok datang lagi sama mana omongannya. Ini ku apa bisa ngene terus? Enggak juga sih. Ya tolong 1 Petrus 4 ayat 13 Pak Endo. 1 Petrus 4 Bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ini juga sama. Kalau kita lihat Kristus itu disalib, kita lihat Kristus itu dipecuti, dihina, lalu kemudian kita mengambil bagian di situ, lalu kemudian dibilang bersukacitalah. Ya, berat kan? Karena semua pertanyaan ini akan berhubung pada satu hal yang paling mendasar. Saya tanya ke Anda sekarang, ikut Yesus itu enak gak? Kalau ikut Yesus itu berat gak? Dan Anda bilang berat, aku tanya balik, lah apa mbok ikuti lek berat? Lah iku gak enak, aku takut mana, lah apa gak enak mbok ikuti? Nang gunung po, katakanlah, nang gunung po, kamu butuh duit sekian, cuman iki bawa nang oma ya, iki taruh nang kene ya, iki taruh nang kono ya, iki pendam di sini ya, iki kumuren 3 kali ya, iki cipratno nang kene. Wah enak bro, coba bayangkan, kamu mengikuti Tuhan, berdoa pagi, siang, sore, malam, kayak Daud, jingkrak-jingkrak, lalu kemudian ya menggendeng. Pertanyaannya selalu sama Pak, Anda dan saya, kita menghadapi dalam sebuah situasi, bahkan dalam struktur yang lebih besar, katakanlah ditanyakan oleh dunia, ikut Yesus enak kan? Nah itu apa Bu, ngeri-ngeri sedap. Karena itu yang selalu berusaha kita sharingkan setiap malam di sini. Untuk apa? Merubah pikiran kita. Apa enak enggak sih ikut Yesus itu? Kalau saya sendiri pribadi yang ikut Yesus itu ya enak. Karena apa? Karena ini tadi. Katakanlah ketika dunia itu menawarkan harta untuk selamat, katakanlah, lalu kemudian berujung pada sebuah kekecewaan. Kalau mungkin saya boleh sharing ya sebagai penutup. Beberapa saat yang lalu HP ini nyonya itu hilang. Dalam otak saya sebuah solusi itu muncul, hilang ya tuku, ya wis. Ada beberapa solusi yang bisa saya ambil saat itu. Apa ya namanya? Penyedia kredit barang ya. Saya sudah mengikuti penyediaan kredit barang itu selama bertahun jadul, jadi limitnya agak gede. Jadi di saat saya butuh kemarin ternyata tidak bisa dipakai. Terakhir pembayaran terakhir, penutup kontrak yang terakhir itu ternyata agak molor, jadinya mungkin kena apa ya, kayak blacklist ngono iku BE. Apa yang ada dalam otak saya itu langsung, aku tuku HP buat nyonya. Itu bukan untuk diriku sendiri. Ternyata nggak disetujui oleh si penyedia ini. Lalu kemudian aku mulai berpikir, apa sing salah to sing mbok otakku iki? Ya lek aku pengen tuku HP untuk diriku sendiri mono nggak apa-apa. Lalu kemudian apakah saya kembalikan ke pertanyaan ini tadi, ngikut Yesus enak apa enggak? Ini mungkin cuma masalah sederhana ya, kita punya masalah banyak besar di sana. Masalah sederhana. Atau mungkin aku balik nang istriku.
lalu kemudian kon niku apakah harus seperti itu? Jadi karena mengikuti Yesus itu sendiri enaknya itu di mana? Itu pertanyaan yang semuanya Anda, saya, kita dalam setiap momen itu pasti bertanya bahwa kemerdekaan yang kita rasakan, kemerdekaan yang kita nikmati, kemerdekaan yang kita bukan hanya nikmati diri sendiri, kita juga bagikan kepada orang lain. Gimana bisa menikmati penderitaan itu tadi apa? Itu bentuk dari menjawab sebuah pertanyaan, apa mengikut Yesus itu enak apa enggak. Mungkin maaf Pak Endro, boleh 1 Petrus 4 ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Mungkin agak keluar sedikit ya. Jadi kalau misalnya Anda datang ke tempat ini lalu kemudian Anda itu memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, lalu kemudian entah itu suami ngamuk, marah, gak senang ataupun apa, berbahagialah kamu jika kamu dinistakan nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Jadi ndak perlu untuk bersedih. Ini di luar tema sedikit ya. Oke, saya kembali lagi. Jadi itu yang mungkin ingin saya sharingkan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kita men-sharingkan di tempat ini bahkan untuk semua orang menjawab sebuah pertanyaan yang sama, ngikut Yesus itu enak apa enggak. Ya. Jadi mungkin itu yang mau saya sharingkan. Dan juga saya juga ingin mengingatkan bahwa supaya kita itu bisa merdeka, benar-benar merdeka. Merdeka sepenuhnya, merdeka itu seperti apa?